Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian terkait dengan syarah mahalli untuk waraqat Imam Al-Juwaini rahimahumullah. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas terkait dengan masalah ta'arudul adillah. Dan kita berhenti pada perkataan Imam Haramain rahimahullah, wa in kana kullu wahidin minhuma 'aman min wajhin wa khassan min wajhin فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر إن يمكن ذلك. Boleh. Jadi Imam Juwaini rahimahullah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwasanya ta'arud nas itu tidak lepas dari beberapa kondisi. Kadang am dengan am, kadang khas dengan khas, kadang am dan khas. Dan sekarang beliau menjelaskan pada kita satu kondisi lain lagi, yaitu sebuah dalil tapi mengandung dua wajah, dua sisi. Sisi khas dan juga sisi am. Bagaimana kalau seandainya ada dua dalil, masing-masing demikian. Satu dalil menunjukkan am, dalam satu waktu juga menunjukkan khas. Dan dalil yang lain juga demikian. Apakah sikap yang mesti kita ambil? Maka Imam Haramain mengatakan, wa in kana kullu wahidin minhuma. Kalau seandainya kata beliau, kullu wahidin minhuma, setiap dalil dari dua dalil tersebut am min wajhin, dari satu sisi dia am, wa khasan min wajhin, dan khas dari sisi yang lain. Maka bagaimana caranya untuk agar bisa digabungkan, agar tidak tampak seperti kontradiksi? Nah, kata beliau, فَيُخَصُّ عُمُومُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِخُصُوصِ الْآخَرِ. Kata beliau. Jadi sisi keumuman dari setiap dalil tersebut ditakhsis dengan kekhususan dari dalil yang lain. Iya, mahal, Bu. Yang penting Tolong mungkin bisa dimatikan mic-nya. Baik, wahai Imam, tolong berikan kami contoh agar lebih jelas lagi tentang kaidah ini. In yumkinu dzalik, kata beliau, kalau memungkinkan. Baik, contohnya misaluhu haditsu Abi Dawud wa ghairihi. Idza balagha al-ma'u qullatayn fa innahu la yanjus. Air kalau sudah sampai 2 qullah itu tidak najis katanya. Ma'a hadits Ibni Majah wa ghairihi al-ma'u la yunajjisuhu shay'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Air tidak ada yang bisa menajiskannya kecuali, katanya. Kecuali jika illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Jika sisi misalnya bisa berubah
dari beberapa sisi. Kalau dia berubah dari rasanya, baunya, atau rasanya, atau dari warnanya. Nah, jika sisi ini berubah salah satunya, maka air tersebut bisa dihukumi najis. Lalu beliau menjelaskan fal awal, maksudnya hadis yang tadi pertama, idza balaghal ma'u qullatain. Beliau mengatakan fal awwalu khassun bil qullatain. Jadi hadis yang pertama itu dari sisi jumlah itu ada dalilnya khas. Jadi dari sisi kamiyah. Maka disebutkan secara sharih bahwasanya idza balaghal ma'u qullatain. Dibatasi di sini. Khas. Amun fi al-mutaghayyiri wa ghairihi. Namun dari sisi yang lain adalah am. Dari sisi yang lain, dilalahnya hadis ini, idza balaghal ma'u qullatain fa innahu la yanjus. Itu am. Dari sisi apa? Fil mutaghayyiri wa ghairihi. Dari sifatnya. Jadi kalau yang pertama itu dari kuantitasnya. Kalau yang kedua ini dari sifatnya. Apakah dia berubah dan tidak berubah? Jadi air yang 2 kullah tadi tidak najis. Nah, apakah ketika dia berubah atau tidak berubah? Nah, dari sisi ini dia umum. Kalau air masuk pada 2 kullah tadi disebutkan secara khusus. Tapi dari sisi sifatnya, berubah dan tidak berubahnya disebutkan secara umum. Kemudian hadis yang kedua, al-ma'u la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Hadis ini dari sisi sifat dia adalah sifat berubahnya, dia adalah khusus kata Imam Mahalli. Wa tsani khasun fil mutaghayyir. Jadi hadis yang kedua ini dari sisi sifat berubahnya maka dia khas dilalahnya. Amun fil qullatain wa madunahuma. Namun dari sisi kamiyah atau dari sisi jumlah air, ini dia umum, tidak disebutkan secara khusus apakah 2 kullah atau lebih atau kurang atau banyak atau sedikit, enggak disebutkan. Jadi dari sisi ini maka dia dilalahnya adalah am. Makanya kata beliau amun fi kullatain wa madunahuma. Jadi mencakup 2 kullah ataupun kurang dari 2 kullah. Jadi am dari sisi ini. Namun dari sisi sifat yang dia berubah atau tidaknya maka dia khas. Lalu bagaimana menyikapinya? Fa khussa, kata beliau, umumul awwali. Jadi yang pertama dari sisi mutaghayyir dan tidaknya ditaksis dengan yang kedua bi khususi as-tsani. Jadi idza balaghal ma'u qullatain, ini mentaksis keumuman hadis yang kedua. Fa khussa umumul awwali bi khususi as-tsani hatta yuhkama bi anna ma'al qullatain yanjusu bit taghayyur, katanya. Sehingga dihukumi kalau air 2 kullah ini bisa berubah menjadi najis dengan sebab ada perubahan. Wa khussa umumu tsani bi khususil awwal hatta yuhkama bi anna ma dunal qullataini yanjusu wa illam yataghayyar, kata beliau. Dan keumuman dalil yang kedua itu ditaksis dengan kekhususan dalil yang pertama, yaitu qullatain. Umum yang kedua yaitu dari sisi apanya? Dari sisi jumlahnya.
Apakah 2 kullah atau lebih? Tidak disebutkan secara spesifik. Nah, ini ditakhsis dengan dalil yang pertama yang menentukan jumlahnya, yaitu 2 kullah. Hatta yuhkama bi anna ma dunal qullataini yanjusu wa illam yataghayyar, kata beliau. Sehingga air yang kurang dari 2 kullah ini bisa dihukumi sebagai air yang najis kalau jatuh pada najis. Sekalipun najis tersebut tidak memberikan pengaruh apapun. Jadi kalau air kurang dari 2 kullah, dijatuhi najis, maka otomatis air tersebut berubah menjadi najis. Sekalipun tidak ada perubahan. Jadi hal ini atau hukum ini dibangun di atas dasar apa? Di atas kaidah bahwasannya idza kana aw in kana kullu wahidin minhuma aman min wajhin idza kana kullu dalilin minhuma aman min wajhin wa khasan min wajhin fayukhassu umumu kulli wahidin minhuma bi khususi al-akhar. Ini kaidahnya Asy-Syafi'i rahimahullah. طيب فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر. Kata beliau, فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتيج إلى الترجيح بينهما فيما تعارض فيه. Katanya kalau enggak memungkinkan keumuman setiap dalil tersebut ditaksis oleh kekhususan dalil yang lain, maka kita memerlukan yang namanya tarjih antara 2 dalil tersebut pada sisi yang terjadi kontradiksi. Contohnya, man baddala dinahu faqtuluh. Coba lihat dalil ini am. Man. Antum ketahui man termasuk di antara al-asma al-mubhamah yang dalam pembahasan umum dia termasuk min al-fadhil umum. Iya enggak? Man min al-asma al-mubhamah. Tolong dimatikan, kayaknya masih hidup itu salah. Man baddala dinahu faqtuluhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man di sini termasuk asma al-mubhamah. Artinya ghairu muayyana. Dia am. Berarti siapa saja yang murtad, maka dia hukumnya adalah dibunuh menurut zahir hadis ini. Baik itu laki-laki maupun perempuan, kan gitu. Wa haditsus sahihain annahu sallallahu alaihi wasallam naha an qatlin nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuh perempuan. Dan lafal ini bersifat umum. Dari sisi lafal, ini bersifat umum. Tapi kalau dari sisi konteks, kalau kita lihat, Nabi SAW melarang membunuh perempuan ini dalam konteks perang. Dalam konteks perang, kalau seandainya wanita ini tidak ikut dalam perang, begitu juga anak-anak. Tapi kalau kita lihat dari sisi lafal itu sendiri, al-ibratu bi'umumil lafzi, kita pandang dari sisi lafalnya saja. Maka memberikan makna bahwasanya dilarang untuk membunuh perempuan ini dalam kondisi apapun. Jadi menunjukkan makna am. Fal awwal amun fil rijali wan nisa khasun bi ahli riddah. Naam, kata beliau, hadis yang pertama ini
Ini umum dari sisi jenisnya, laki maupun perempuan, maka mencakup semua. Namun dari sisi yang lain, dia khas. Dari sisi sebab, dia khas. Yaitu karena sebab murtad. Artinya perintah untuk membunuh ini terkait dengan sebab khusus, yaitu terkait dengan riddah saja. Sedangkan yang kedua, wasani, hadis yang kedua, khasun fin nisa'i, amun fil harbiyati wal murtaddat. Dia dari sisi objek atau apa namanya objek itu khas hanya kepada perempuan saja. Namun dari sisi kondisi, apakah perempuan yang ikut berperang dalam kondisi berperang ini, atau perempuan yang murtad, dari sisi ini, dari sisi sifatnya, wanita yang seperti apa? Apakah yang wanita dalam peperangan atau wanita yang murtad? Umum dari sisi ini. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Fata'arada fil murtaddah hal tuqtal am la, kata beliau. Maka kedua dalil tersebut terjadi kontradiksi. Dalil tersebut kontradiksi dari sisi apa? Dari sisi murtaddah ini, wanita yang murtad ini. Apakah dia dibunuh karena ada sifat riddah tadi? Ya, ini tabdil. Atau tidak dibunuh karena ada larangan untuk membunuh perempuan. Lalu kata Imam Mahalli, warrajihu annaha tuqtal. Menurut beliau, yang rajih adalah dia dibunuh. Berdasarkan dengan keumuman hadis yang pertama. Juga kalau kita lihat konteks hadis yang kedua ini merupakan hadis yang terkait dengan kondisi dalam peperangan. Jadi memungkinkan untuk tetap mengamalkan keumuman hadis yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Taib, setelah itu muallif rahimahullah menyinggung terkait dengan masalah ijma'. Wa ammal ijma'u fahuwa ittifaqu ulama'i ahli al-asri ala al-hadithati atau ala hukmi al-hadithati. Al-ijma' sebagaimana yang telah antum pahami diambil dari kata ajma'a yujmi'u ijma'an. Dalam bahasa diartikan sebagai al-ittifaq wal azm. Al-azmu wal ittifaq. Ajma'a ala kada. Azama ala kada. Berkeinginan kuat. Sedangkan al-ittifaq, di antara dua makna ini yang paling tepat adalah al-ittifaq. Karena kalau seandainya maknanya adalah azm, mungkin untuk dilakukan oleh satu orang. Tapi ittifaq nggak mungkin terjadi kecuali minimal itu ada dua orang. Sehingga ulama ketika mendefinisikan ijma' ini dengan mengatakan ittifaqu ulama'i ahli al-asri ala hukmil hadithati. Jadi beliau mendefinisikan ijma' itu adalah kesepakatan ulama di sebuah masa pada hukmil hadithah, yaitu pada sebuah peristiwa, pada hukum sebuah peristiwa syar'i. Ini perlu digarisbawahi, syar'i, yaitu al-hadithah asy-syar'iyyah. Adapun masalah lughawiyah maka bukan urusan ahli ijma'.
atau masalah akliyah. Ini juga bukan urusan ahli ijma'. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah peristiwa yang bersifat syar'i, hadisatin syar'iyyah. Lalu beliau mengatakan fala yu'tabaru wifaqul awami lahum. Jadi Imam Mahali mengatakan enggak dianggap kesepakatan orang awam katanya. Jadi kalau seandainya ulama bersepakat, makanya di sini mengatakan ittifaqu ulama'i ahlil asr. Berarti yang enggak termasuk di dalamnya adalah orang awam. Sekalipun memang sebagian ulama, kalau kita baca kitab usulul fiqh yang besar, mereka mengatakan ittifaqul ummat. Harus ittifaqul ummah. Berarti masuk di dalamnya orang alim dan orang awam mesti masuk. Kalau orang awam nggak setuju terhadap ijma ini, maka tidak terjadi ijma. Maka tidak terjadi ijma. Sehingga ulama mengatakan ittifaqu ulama'i ahlil asri. Mungkin definisi ini jauh lebih spesifik. Mengeluarkan orang-orang yang nggak layak untuk masuk dalam ijma. Jadi orang awam ini nggak masuk dalam kategori ijma. Karena memang orang yang berijma ini mesti menguasai sejumlah ilmu. Nah, orang awam bagaimana mau lihat masalah tanpa ilmu? Lalu bagaimana orang yang tak berilmu dimasukkan dalam ijma ini? Tentunya tidak logis sekali. Lalu beliau mengatakan wa na'ni bil ulama'i al-fuqaha, katanya. Yang kami maksud sebagai ulama di sini adalah para fuqaha. Jadi Pak, fuqaha di sini bukan fuqaha yang hufadul masail ya. Bukan yang menghafal masail. Misalkan kita menghafal al-minhaj, kita menghafal Umdatus Salik misalkan, atau kita menghafal Al-Muhazzab. Enggak, bukan yang demikian yang dimaksudkan di sini. Tapi fuqaha dalam hal ini adalah yang memang menggabungkan antara ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Karena enggak mungkin dia bisa nazar pada sebuah peristiwa ketika dia tidak memiliki instrumen yang cukup sehingga bisa berkesimpulan hukum. Fala yu'tabaru muwafaqatul usuliyyin lahum. Nah, kata beliau, bahkan katanya para usuliyyin saja ini enggak dianggap muwafaqahnya. Jadi kalau ada usuliyyin saja atau muhaddisin saja atau mufassirin saja, apalagi lughawin, ini semuanya enggak masuk dalam kategori mujmi'in. Jadi kalau dia muhaddis tapi dia tidak memiliki kemampuan dalam ilmu fikih yang memadai, yang membawa dia pada derajat ijtihad, maka menurut ulama dia termasuk awam, nggak masuk. Bahkan usuliyin sendiri dianggap dia tidak masuk dalam kategori ulama di sini. Ittifaqu ulama ahli asar. Karena yang mereka maksudkan ulama ini lebih spesifik, yaitu fuqaha. Nah, nanti fuqaha di sini kan ada syarat ijtihad itu. Mengerti Quran dan sunnah, mengerti usul fikih, mengetahui mana yang menjadi kesepakatan, mana yang menjadi khilaf, mengerti bahasa, dan seterusnya. Ini mesti yang dikuasai oleh para fuqaha ini. Bukan fuqaha baru menghafal atau memahami syarah, menghafal syarah enggak, atau menghafal dalil enggak, bukan yang demikian yang dimaksudkan. Sehingga tidak heran kemudian As-Subki sendiri itu dalam Jama'ul Jawami'nya mempersyaratkan syarat mujtahid itu mesti harus dia memiliki malakah
fiqhun nafs. Tapi bukan saatnya lah kita perpanjang ke sana. Coba. Taib. Fala yu'tabaru muwafaqatul usuliyyin lahu. Jadi kalau murni usuli tidak menguasai fikih, maka dia dianggap dalam pandangan Imam Haramain, maaf, pandangan Imam Mahalli tidak masuk dalam kategori mujmi'in. Tapi kalau kita lihat pandangan Ghazali atau yang lainnya, itu menganggap usulin itu lebih pantas dimasukkan dalam ahli ijma'. Kenapa? Karena nggak mungkin fikih itu dibangun tanpa asal. Jadi orang usuli katanya, pasti dia mampu, karena dia memiliki alat-alat untuk melakukan istinbat. Maka sudah sepantasnya kalau dia dimasukkan dalam kategori ahli ijma'. Jadi usuliyin ini seperti tukang sepatu. Dia bisa membuatkan Anda dalam segala bentuk. Pesanan seperti apa dia bisa bikinkan. Jadi saya sangat setuju dengan perkataan Al-Ghazali rahimahullah. Bahwasanya usuliyin ini termasuk daripada ahli ijma'. Kalau fuqaha, kalau murni fuqaha, itu seperti pedagang sepatu. Gitu. Ya Rabb. Kalau menurut sebagian ulama, fuqaha itu, kalau yang murni fuqaha ya, itu seperti pedagang sepatu, dia mengumpulkan hasil orang untuk dijual. Jadi kalau ada orang beli, kebetulan dia ada stoknya, maka dia bisa memberikan. Tapi kebetulan nggak ada stoknya, maka dia harus menunggu lagi. Tapi yang dimaksudkan tentunya fuqaha di sini bukan fuqaha yang demikian ya, seperti yang saya singgung, huffadhul masail bukan. Tapi fuqaha yang jami'ul bainal usuli wal fiqhi. Ya, ini maksudnya fiqhil kitabi was sunnah. Taib, wa na'ni bil hadithati al-hadithata asy-syar'iyyah, kata beliau. Yang kami maksudkan hadithah, peristiwa di sini adalah peristiwa yang bersifat syar'i. Kenapa? Li'annaha mahallu nadharil fuqaha. Karena itu merupakan objek penelitiannya atau kajiannya para fuqaha. Jadi bukan masalah bikhilafil lughawiyah, bukan masalah ini fa'il atau nda, ini maf'ul atau hal dan seterusnya, bukan. Ini atau misalkan maknanya ini apa? Ini urusannya ahli lughah, bukan urusannya fuqaha. Kalau terjadi peristiwa apa? Nah, kita ingin tahu hukumnya dalam Islam, maka tanyalah fuqaha dalam hal bikhilafil lughawiyah. Begitu juga masalah hadisiyah, ini sahih atau tidaknya. Ini urusan ahli hadis. Kalau misalkan kita mau nanya tentang ini sanadnya seperti apa, maka ini bisa ditanyakan pada ahli hadis. Jadi bukan hadisah syar'iyyah. Bikhilafil lughawiyah masalan fa innama yujmi'u fiha ulama'ul lughah, katanya. Kalau masalah hadisah lughawiyah itu yang ijma' itu adalah ulama lughah. Lalu beliau mengatakan, apakah ijma' ini hujjah atau tidak? Wa ijma'u hadhil ummati hujjatun. Jadi ijma'nya umat ini adalah hujjah. Nah, duna ghairiha, tidak dengan umat-umat yang lain. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa syar'u warada bi'ismati hadhihi al-ummah bi hadzal hadits wa nahwihi. Kata beliau,
Dalil yang menunjukkan bahwasannya umat ini, ijma' umat ini adalah hujjah adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku ini tidak akan bersepakat pada kesesatan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan selainnya. Wasyar'u, lalu beliau mengatakan, adapun syarak warada bi'ismati hadhil ummah, katanya, datang dengan menjaga atau menjaga kemaksuman umat ini. Jadi secara umum atau secara global, syarak menjaga keismahan atau kemaksuman umat ini, umat Islam ini secara global. Adapun secara individual maka tidak ada keismahan. Tapi kalau secara global maka umat ini maksumah. Enggak mungkin mereka bersepakat pada kebatilan. Itu maksumah. Ini maksud daripada wasyar'u warada bi'ismati hadhihi al-ummati. Lihadal hadithi wa nahbihi. Berdasarkan hadis yang tadi disebutkan. La tajtami'u ummati ala dhalal. Taib. Lalu beliau mengatakan, apakah ijma' itu hanya berlaku kepada masa ketika ijma' itu dilakukan, atau berlaku di masa tersebut dan juga di masa setelahnya? Kata beliau, wal ijma'u hujjatun 'ala al-asri tsani. Jadi ijma' itu berlaku. Artinya menjadi hujjah pada masa ketika ijma' itu telah diproklamirkan, juga kepada masa setelah ahli ijma' tersebut wafat. Maka kata beliau, wal ijma'u hujjatun 'ala al-asri tsani wa man ba'dahu, juga kepada generasi setelahnya. Jadi ijma'nya zaman sahabat tidak berlaku hanya pada zaman sahabat, juga berlaku pada tabi'in, juga kepada tabi'ut tabi'in, bahkan sekarang juga ini itu berlaku ijma'nya. Jadi hukum ijma' ini termasuk di antara hukum yang disifati sebagai hukum yang sabit. Artinya dia merupakan hukum yang tidak boleh diotak-atik. Dia bukan termasuk minal mutaghayyirat, atau bukan termasuk di antara hukum yang marin. Artinya fleksibel. Enggak. Dia termasuk di antara hukum yang sabit. Dan juga termasuk syumul. Jadi hukum ijma' ini memiliki asar, yaitu asar sabat dan juga asar syumul. Sabat, dia tidak boleh berubah. Syumul mencakup semua kalangan. Baik di zaman itu, setelahnya, itu termasuk syumul. Ini luar biasa. Makanya ada sebuah risalah sangat luar biasa. Ada namanya As-Sabat wa Syumul di Syariah Al-Islamiyah. Itu ditulis oleh Dr. Abid As-Sufyan. Itu kalau antum baca, bagus sekali kitab tersebut. Jadi menjelaskan tentang as-sabat wasyumul. Dan dikaitkan juga dengan dalil-dalil syar'i yang melahirkan kesimpulan bahwasannya hukum syar'i ini merupakan hukum yang sabat dan juga syumul. Di antaranya hukum am. Am ini sabat. Begitu juga hukum mutlak ini, dia sabat. Memiliki sifat sabat. Sampai kemudian ada yang mentaksisnya atau mentakidnya. Baru kemudian bisa berubah. Tapi al-baqi, ba'da taksis tetap sabat dia. Dan juga syumul kepada afradnya. Gitu. Tapi wa fi ayyi asrin kan, pada masa manapun, katanya,
pada masa kapanpun dia tetap menjadi hujjah. Lalu dijelaskan oleh Imam Mahalli min ghairi sahabati, min ghairi as-sahabati wa min ba'dihim. Selain pada sahabat juga dan juga dari setelah sahabat, atau waman ba'dahum bisa juga kita baca min ghairi sahabati wa man ba'dahu, dari selain sahabat juga setelah sahabat. Wala yushtaratu fi hujjiyatihi inqiradul asri, juga tidak disyaratkan dalam ijma' itu inqiradul asr, yaitu apa sih inqiradul asr ini? Dijelaskan oleh Imam Mahalli. Maksudnya asrul ijma' ini enggak disyaratkan. Bi an yamuta ahluhu, yaitu mati seluruh peserta ijma' tersebut. Jadi mereka meninggal semuanya tanpa ada satupun di antara mereka yang rujuk dari pendapatnya. Ya Allah. Tolong dimatikan ini. Siapa? Bi an yamuta ahluhu, kata beliau. Jadi inqiratul asr itu seluruh peserta ijma mati semua. Itu namanya inqiradul asr, dan tidak diketahui salah satu di antara mereka ada yang rujuk dari pendapat. Tapi sebagian ulama mengatakan yushtaratu, seolah beliau memberikan isyarat yushtaratu inqiradul asr. Jadi agar diberikan jeda waktu lah, ditunggu katanya. Setelah mereka ijma, lalu ditunggu sampai kalau seluruhnya meninggal dan tanpa salah satu di antara mereka rujuk dari pendapatnya, maka itu bisa diibromkan, artinya bisa dipastikan terjadi ijma' semuanya dan berlaku dan terus berkesinambungan. Ini bagi mereka yang mengatakan inqiradul asr ini syaratun. Jadi nunggu kalau ada 10 ahli ijma'. 10 ahli ijma'. Nah, kalau satu wafat belum, katanya. Belum terjadi ijma'. Sampai semuanya wafat tanpa satupun yang ada rujuk, maka itu baru jadi ijma'. Kalau kayak gitu, waduh, masa nggak akan ada ijma'. Jadi ijma' ini hanya ada dalam teori saja. Makanya Imam Mahalli mengatakan ala sahih. Jadi inqiradul asr itu tidaklah menjadi syarat menurut pendapat yang sahih atau yang rajih. Li sukuti ahli adillati al-hujjiyati anhu. Kenapa? Alasannya karena ahli adillatil hujjiyah semuanya pada diam katanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ijma' tersebut telah terjadi. Jadi sepanjang mereka ahli ijtihad ini atau ahli ijma' ini diam semuanya. Nggak ada yang protes setelah mereka ini. Jadi ketika mereka sudah diam, artinya ini adalah sudah menjadi kesepakatan. Maka karena itu la yushtaratu inqiradul asr, maka tidak disyaratkan adanya inqiradul asr tersebut. Wa qila yushtarat, ada yang mengatakan boleh, itu disyaratkan li jawazi an yatra'a ala ba'dihim ma yukhalifu ijtihadahu fayarji'a anhu, katanya. Bisa saja. Ada yang mengatakan itu disyaratkan. Kenapa? Karena bisa saja muncul pada sebagian dalam pikirannya muncul dalam pikirannya atau pada sebagian ahli ijma' tersebut yang menyelisihi ijtihadnya yang dahulu, sehingga kemudian dia rujuk kembali dari pendapat lamanya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi. Wa ujiba,
bi annahu la yajuzu lahu ar-ruju'u anhu li ijma'ihim alaihi. Katanya nggak bisa dibantah pendapat ini. Nggak boleh katanya rujuk dari ijma'. Karena sudah mereka ijma' sepakat. Maka nggak boleh rujuk lagi dari ijma' tersebut. فإن قلنا إن انقراض العصر شرط يعتبر في انعقاد الإجماع. Jadi kalau seandainya, kata beliau, kalau inqiradul asr ini merupakan syarat yang dianggap dalam terjadinya ijma', qaulu man wulida fi hayatihim wa tafaqqaha. Ini benar apa enggak ya? Wa qaulul wahidi. La. Mana dia? Qaulu man wulida. Qaulu man wulida fi hayatihim wa tafaqqaha wa sara min ahli al-ijtihadi wa lahum ala hadzal qawli an yarji'u an dzalikal hukmi, katanya. Jadi kalau seandainya katanya inqiradul asr ini merupakan syarat keabsahan sebuah ijma', maka pendapat orang yang lahir ketika para ahli ijma' ini masih pada hidup, lalu orang tersebut tafaqquh dan kemudian menjadi ahli ijtihad, maka mereka ini walahum ala hadzal qawli an yarji'u an dzalikal hukm. Maka bagi mereka boleh untuk rujuk dari pendapat lamanya. Karena masih ada jeda, kan masih ada kesempatan bagi ahli ijtihad tersebut atau ahli ijma' itu untuk merujuk lagi ini. Tapi di sela-sela kehidupan mereka itu ternyata ada orang yang menuntut ilmu sampai kemudian pada derajat ijtihad, lalu mereka katakan, wah pendapat kalian ini saya selisih. Boleh dong, boleh lah. Karena itu masih ada jeda untuk mereka nih ahli ijtihad atau ahli ijma' sebelumnya itu untuk berbalik dari pendapat lamanya. Nah, kalau kayak gini, apa yang akan terjadi? Gak akan ada yang namanya ijma'. Makanya dikatakan sampai-sampai ijma' ini mustahil adanya. على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم الذي أدى اجتهادهم إليه. Jadi ya boleh mereka katanya untuk berbalik dari pendapat atau pendapat hukum pendapat lamanya yang dihasilkan dari ijtihadnya. Wal ijma'u yasihhu biqaulihim wa bifi'lihim. Lalu beliau mengatakan, ijma' itu terjadi dengan apa sih? Apakah dengan perkataan saja atau dengan perbuatan? Maka beliau mengatakan, ijma' itu boleh dengan perkataan dan juga perbuatan. Misal, ka'an yaqulu bijawazi syai'in aw an yaf'aluhu fayadullu fi'luhum lahu ala jawazihi. Maka contohnya adalah, kata beliau, seperti mereka mengatakan membolehkan sesuatu. Maka ini menjadi ijma'. Atau mereka melakukan sesuatu. Maka perbuatan mereka ini menunjukkan akan kebolehan sesuatu itu. Kenapa? Li'ismatihim kama taqaddam. Karena ahli ijma' ini mereka maksum. Mereka maksum. Karena hadis Nabi SAW, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Jadi nggak mungkin ahli ijma' ini mereka berijma' dalam kebatilan, karena hal ini telah dinafikan oleh Nabi SAW. Sehingga mereka punya legal standing. Jadi ahli ijma' ini punya legal standing dari syara'. Wa yaqulu al-ba'du وبفعل البعض وانتشار أو بقول البعض أظن هذا صح هذا خطأ يعني النسخة التي عندي النسخة yang ada pada saya ini salah kayaknya.
wa biqaulil ba'di wa bifi'lil ba'di wa intisharu dzalik wa intisharu dzalikal qawli aw al fi'li wa sukutul baqina alaihi wa yusamma dzalika bil ijma'i as-sukuti, kata beliau. Jadi kalau ada sebagian orang berkata atau sebagian yang lain melakukan, lalu perkataan dan perbuatan tersebut tersebar, sedangkan sebagian yang lain diam, tidak berkomentar apapun, apakah ini bisa dinamakan ijma'? Iya, ini bisa dinamakan ijma'. Dan ijma' ini kita kenal dengan sebutan sebagai ijma' sukuti. Jadi, ikhwah, ijma' itu kalau kita lihat dari sisi kesaksi atau keterusterangan, tasrihnya, keterusterangan ahli ijma' dan tidaknya, itu sebenarnya bisa dibagi menjadi 3. Pertama, ijma' as-sarih. Jadi semua peserta ijma' itu menyatakan hukumnya secara lisan semuanya. Yang kedua, sebagian saja yang menyatakan dan sebagian diam. Nah, inilah yang dinamakan sebagai ijma' sukuti. Nah, yang ketiga ada jenis namanya ijma' dhimni. Ijma' dhimni itu merupakan ijma' yang dihasilkan dari khilaf. Jadi ijma' yang dihasilkan dari khilaf. Perbedaan ulama. Misalkan ada 2 ulama atau 3 ulama berbeda pendapat. Maka dipahami dari perbedaan ini bahwasanya mereka sepakat bahwasanya ada 2 atau 3 perbedaan saja. Jadi kalau keluar daripada 3 atau 2 atau 3 perbedaan tersebut, maka itu dikatakan keluar dari ijma'. Karena mereka telah sepakat 2. Karena kalau yang ketiga muncul seolah mengatakan berarti yang 2 ini telah jatuh dalam kesesatan. Yang 1 inilah, yang datang setelahnya inilah yang dalam benar. Nah, ini tidak mungkin, tidak logis. Sehingga muncullah sebutan dengan ijma' al-dhimni. Kemudian juga macam ijma' yang lain, ada dari sisi qat'i dan tidaknya. Jadi dibagi menjadi 2. Ada namanya ijma' qat'i, ada namanya ijma' dhanni. Ijma' qat'i ini mesti mengumpulkan 2 syarat. Yaitu ada namanya tasrih, artinya keterusterangan, artinya ada proklamir, memproklamirkan, menyatakan, ada pernyataan secara lugas, secara tegas. Kemudian yang kedua, mesti disampaikan dengan cara mutawatir. Nah, kalau demikian maka ini bisa dikatakan ijma' qat'i. Kemudian yang kedua, ijma' dhanni. Ijma' dhanni ini kalau salah satunya tidak tercapai dari 2 syarat tadi, maka masuk dalam kategori ijma' dhanni. Kadang sampai kepadanya dengan cara diucapkan secara aklamasi lah. Tapi ternyata sampainya kepada kita dengan khobar ahad. Maka nggak dikategorikan sebagai ijma' qat'i, tapi dinamakan sebagai ijma' dhanni. Tayyib. Setelah itu beliau melompat kepada qaulus sahabi. Beliau mengatakan wa qaulul wahidi minas sahabati laisa hujjatan ala ghairihi ala al-qaulil jadid. Wa fil qadimi hujjah li hadits ashabi kan nujumi bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum wa ujiba bi dha'fihi. Beliau mengatakan bahwasanya pendapat seorang sahabat bukanlah hujjah pada yang lainnya. Artinya kepada sahabat lainnya juga kepada selain sahabat. Baik itu pada tabi'in, pada tabi'ut tabi'in, baik juga dengan umat sekarang ini.
Jadi qaul sahabi itu bukanlah hujjah. Ini merupakan pendapat qaulul jadid lah dari pendapat salah satu pendapat Imam Syafi'i. Di mana qadimnya pendapat beliau mengatakan adalah hujjah. Hal itu didasarkan kepada hadis Nabi SAW, ashabi kan nujumi bi ayyihim ihtadaitum ihtadaitum. Ashabi itu kan nujum, seperti bintang. Jadi yang mana saja kalian ikuti, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Namun hadis ini dikomentari oleh Imam Mahalli. Hadis ini tidak layak untuk dijadikan sebagai untuk pijakan. Kenapa? Hadis ini adalah dhaif. Bahkan sebagian ulama mungkin sampai la yasih katanya. Hadis ini tidak sahih. Tidak yasih, tidak sahih. Perlu dikatakan sahabat ini siapa? Antum perlu bedakan antara pandangan ahli usul dengan ahli hadis di dalam mendefinisikan sahabat. Tentunya mereka sepakat sahabat ini adalah siapa yang melihat, menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menra'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua mu'minan bihi. Nah dari sisi ini dari sisi ini antara ahli usul dengan ahli hadis semuanya itu sepakat. Mesti dia pernah melihat. Kalau hanya mendengar saja, enggak dikategorikan sahabat. Seperti halnya siapa? Sebagian tabi'in yang mendengar Nabi SAW. Siapa namanya? Uwais bin Qarn. Uwais Al-Qarni. Nah, Uwais Al-Qarni ini mengetahui Nabi, cuman enggak sempat sowan ke Madinah, sehingga dia dikategorikan sebagai tabi'in, walaupun dia hidup di zaman Nabi SAW, karena jauh nggak ketemu dengan Nabi SAW. Jadi man ra'an Nabi, pernah menyaksikan Nabi SAW. Nah, bagaimana dengan orang yang buta? Itu buktinya sahabat Nabi kan sebagian ada yang buta. Tapi mereka dikategorikan kalau mereka nggak bisa melihat secara mata, tapi dia bisa mendengar Nabi SAW juga langsung hadir gitu, sekalipun matanya tidak bisa melihatnya Nabi SAW. Tapi dikategorikan oleh para ulama sebagai sahabat Nabi SAW. Yang penting intinya ahli usul dan ahli hadis sepakat. Jadi mesti syaratnya dia menyaksikan Nabi hissan atau ma'nawiyan. Kemudian dia juga beriman kepada Nabi. Karena kalau dia lihat Nabi tapi nggak beriman, nggak sahabat juga. Juga mata alal iman. Jadi mesti meninggal dalam keimanan juga. Ini syarat yang disepakati antara ahli hadis dan ahli usul. Nah, bedanya di mana? Yaitu syarat. Apakah harus ada waktu tertentu atau tidak? Nah, para ahli usul memberikan syarat ini, sedangkan ahli hadis tidak. Kenapa? Tentunya ada maksud. Ahli usul, dia cara pandang kepada sahabat itu dari sisi apa? Dari sisi sahabat ini kan yang berbicara tentang hukum syar'i, menghukumi hukum syar'i itu mesti nggak mungkin hanya bisa nggak mungkin bisa tercapai tafakuh fiddin itu menjadi seorang yang faqih, bisa mengulurkan istihad dan seterusnya. Kalau hanya melihat langsung kemudian jadi menjadi mustahid, nggak mungkin. Apalagi kemudian melakukan istinbat, nggak mungkin. Maka mesti harus ada mulazamah. Mulazamah ini nggak bisa dikatakan mulazamah kecuali dengan waktu yang cukup. Seorang keluar sehingga kemudian menjadi seorang yang faqih. Nah, kalau ahli hadis memandang sahabat itu ya karena dia memandang yang kami perlukan adalah riwayat hadis. Itu yang kami perlukan. Jadi segala apapun yang dia saksikan, dia dengar, dia lihat,
Itu yang menjadi fokusnya para ahli hadis. Informasi tentang Nabi, riwayat. Itu yang dibutuhkan oleh para ahli hadis. Sehingga wajar kemudian ketika terjadi perbedaan di dalam mendefinisikan sahabi itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Tapi perlu mungkin menjadi perhatian kepada antum, sahabi itu bisa menjadi hujjah atau tidaknya perlu yang namanya tahrir mahallin niza'. Di antaranya adalah, jadi telah disepakati oleh para ulama bahwasanya sahabi kalau bukanlah hujjah pada sahabat yang lain. Ini perlu ditekankan. Kemudian qaul sahabi yang menyelisihi qiyas, katanya, yang menyelisihi qiyas ini dihukumi marfu', artinya dirafa', dinisbahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dinisbahkan kepada Nabi maka statusnya bisa menjadi hujjah. Baik, kita lanjut ke wal akhbar. Al akhbar. Wa amma al akhbaru fal khabaru ma yadkhuluhu as-sidq wal kadhib lihtimalihi lahuma min haitsu innahu khabar. فقوله قام زيد يحتمل أن يكون صدقا وأن يكون كذبا وقد يقطع بصدقه أو كذبه لأمر خارجي لا لذاته فالأول كخبر الله والثاني كقولك الضدان يجتمعان. Kata beliau, sekarang kita melompat kepada al-akhbar, tentang khobar. Al-akhbar ini jamak daripada khobar. Khobar itu didefinisikan sebagai ma yadkhuluhu sidqu wal kadhib, yaitu yang disusupi oleh kejujuran ataupun kedustaan. Lihtimalihi lahuma. Jadi kemungkinan khobar ini mengandung sidq ataupun kadhib sebagai sebuah khobar. Jadi lizatihi, sebagai sebuah khobar mungkin untuk mengandung kebenaran, juga mengandung kedustaan. Mungkin keduanya. Seperti halnya katanya qama Zaidun. Seperti halnya qama Zaidun. Zaidun berdiri. Ini mengandung kedua kemungkinan, bisa benar, bisa juga dusta, kan gitu. Tapi khobar ini kadang dipastikan kejujuran, kebenarannya, dan juga dipastikan kedustaannya karena faktor eksternal, bukan karena sebab faktor internal, kata beliau. Contohnya apa? Seperti khobarullah, khobarul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khobar mutawatir. Ini yuqta' bi sidqihi. Tapi sekalipun kita pastikan kebenarannya ini bukan karena lizatihi, akan tetap bukan karena faktor internal, akan tetapi karena faktor eksternal. Nah, seperti halnya khabarullah, informasi dari Allah, karena Allah itu pasti benar. Nah, karena kita meyakini tasdiqus shadiq, yaitu kebenarannya yang jujur, orang yang jujur. Tasdiq, ya begitu juga kita yakin khabar Rasulullah SAW, karena nggak mungkin Rasulullah SAW itu berdusta. Wah, khabar mutawatir juga nggak mungkin mengandung kedustaan. Kemudian yang kedua, watsani kaqaulika ad-diddani yajtami'an, katanya. Ad-diddan nggak mungkin. Ini yuqta' bi kadhibihi, nggak mungkin dua hal yang bertentangan nggak mungkin bersatu. Dua hal yang bertentangan itu tidak mungkin bersatu, itu yang betul. Kalau dikatakan dua hal yang bertentangan bersatu, itu mustahil. Maka
itu bisa dipastikan akan kedustaannya, kata beliau. Lalu beliau menjelaskan khabar ini yang qasimu ila ahadin wa mutawatir. Wal mutawatiru ma yujibul ilma. Wa huwa an yarwiyahu jama'atun la yaqa'u tawatu'u 'ala al-kadhibi 'an mithlihim. Wa hakadha ila an yantahiya ila al-mukhbiri 'anhu. Fayakunu fil asli 'an musyahadatin aw sama'in la 'an ijtihadin. كالإخبار عن مشاهدة مكة أو سماع خبر الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الإخبار عن مجتهد فيه كإخبار الفلاسفة بقدم العالم. Kata beliau, khabar itu dibagi menjadi dua. Ini adalah pembagian jumhurul ulama. Jadi pembagian ini tentunya ada filosofisnya. Pembagian yang tidak mungkin untuk didustakan, pembagian yang mungkin untuk didustakan atau tidak didustakan. Maksudnya dibenarkan ataupun tidak dibenarkan. Adapun khabar yang nggak mungkin didustakan, ini masuk dalam kategori mutawatir. Adapun yang mungkin untuk dibenarkan ataupun didustakan, ini dah masuk dalam kategori ahad. Sehingga beliau mengatakan fal mutawatir ma yujibul ilm. Jadi yang mengharuskan ilm. Artinya pasti, yang nggak mungkin menimbulkan syak. Artinya sesuai dengan waqi' antara apa yang dibayangkan dengan realita itu sama. Itulah ilm, ma yujibul ilm. Jadi al-ilmu itu apa? Ma'rifatu asy-syai' 'ala ma huwa bihi, 'ala ma huwa 'alaihi. Jadi antara apa yang dalam pikiran kemudian apa yang ada dalam realita, alam kharij katanya, zihni dengan kharij itu sama. Nah, itulah yang dinamakan ilm. Yang mutawatir seperti itu. Dia mengharuskan ilm. Wa huwa an yarwiyahu, dan kemudian beliau hukumnya itu mayujibul ilm. Kemudian beliau mengatakan definisinya adalah an yarwiyahu jama'atu la yaqa'u at-tawatu'u 'ala al-kadhib. Diriwayatkan oleh sejumlah orang, tidak mungkin mereka sepakat atas kedustaan. Dan jamaah tersebut meriwayatkan an mithlihim, dengan jumlah yang semisal atau bisa juga lebih. Tapi nggak boleh kurang. Ini bedanya. Wahakadha ila an yantahiya ila al-mukhbiri anhu. Sampai kemudian berakhir kepada yang mengabarkan tentang khabar tersebut. Fayakun fil asli an musyahadatin aw sama'in la an ijtihad. Tapi khabar tersebut pada sumber asalnya itu didasarkan kepada apa? Kepada musyahadah, langsung melihat. Atau kalau gampangnya an hissin lah. Artinya harus mahsus. Biar baik bentuknya menyaksikan langsung atau bisa juga mendengar langsung. Bukan didasarkan kepada ijtihad. Contoh misalkan dengan cara menyaksikan kal ikhbar an musyahadati Makkah. Jadi menyaksikan Mekah langsung. Ini langsung. Atau dengan an sama'i khabarillahi ta'ala. Atau katanya mendengar khabarillah. Khabar Allah subhanahu wa ta'ala. Minan Nabi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan bikhilabil ikhbari an mustahadin fihi. Berbeda dengan menyampaikan informasi dari hal yang menjadi masalah ijtihad, seperti ikhbaril falasifah biqidamil alam, seperti informasi para ahli filsafat tentang qidamnya alam. Nah, ini adalah masalah mustahadin fi katanya. Lalu setelah beliau menjelaskan tentang mutawatir, beliau lalu mengatakan wal ahadu huwa muqabilul mutawatir. Ahad itu lawan daripada mutawatir. Berarti
Definisinya adalah malam yablugh hadda at-tawatur. Jadi ahad itu adalah malam yablugh hadda at-tawatur, yang belum sampai kepada derajat mutawatir, maka di semuanya dikatakan ahad. Lalu hukumnya seperti apa? Wa huwa alladhi yujibul amal. Dia hanya mewajibkan amal. Jadi perannya dalam masalah-masalah yang bersifat praktis. Kalau mutawatir, ma yujibul ilm. Ini katanya perannya dalam hal-hal yang bersifat ilmiah. Wala yujibul ilma lihtimalil khata'i fihi. Dia tidak mengharuskan ilm. Jadi, karena apa? Karena mungkin untuk disusupi oleh kesalahan. Ini khabar ahad. Nah, dengan ini sebenarnya mereka ingin mendefinisikan bahwasanya khabar ahad ini, karena dia mungkin untuk disusupi oleh kesalahan, nggak mungkin hal-hal yang bersifat aqaid yang didasarkan kepada ilm dibangun di atas khabar ahad ini. Maka mereka mengatakan khabar ahad ini mungkin itu hanya wajib digunakan sebagai pijakan dalam hal-hal yang bersifat amaliyah. Adapun hal-hal yang bersifat ilmiah, maka khabar ahad ini tidak bisa digunakan sebagai dalil. Karena nggak boleh keyakinan itu, ilm ini maksudnya keyakinan, nggak mungkin ilm ini dibangun atas disusupi oleh syak. Karena syak ini sedikit saja masuk dalam akidah, keyakinan, maka bisa membatalkan. Dan ahad ini termasuk di dalamnya, katanya. Maka nggak boleh digunakan sebagai dalil dalam masalah-masalah bersifat ilmiah, yaitu keyakinan atau akidah. Menurut sebagian atau mayoritas ahli kalam kayak gini nih, mereka ucapan. Namun sepertinya saya telah membahas masalah ini dalam kajian kita dalam Al-Arba'in Al-Usuliyah, lebih dalam lagi. Tapi kita ingin tegaskan, pandangan seperti ini tidaklah tepat. Ahad ini setidaknya menurut yang meriwayatkan dia yakin bahwa ini benar pendapat dari Nabi perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan indikator-indikator yang ada. Seperti misalkan dia hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pada umumnya, umat Islam semuanya sepakat bahwasanya apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim adalah sahih. Kecuali mungkin ada beberapa hadis yang dikritisi oleh sebagian nuqad, ahli kritik seperti Daruqutni dan lainnya. Nah, ini berarti sekalipun hadis itu ahad, akan tetapi telah diterima oleh seluruh kaum muslimin bahwasanya hadis Bukhari dan Muslim merupakan hadis yang disepakati untuk diterima. Dan minimal hadis tersebut sekalipun ahad tapi sahih, yakin bahwasanya jalur yang sampai kepadanya adalah jalur yang sahih. Tidak mungkin kita meninggalkan hadis tersebut karena ada muncul sebuah keraguan dari diri kita. Padahal yang meriwayatkan dia yakin hadis ini adalah sahih. Bagaimana? Nah, ini kan yang muncul dari kita, bukan dari orang yang merawikan tadi. Maka wajib tetap kita amalkan. Kalau dia hadisnya memang terjadi khilaf, dhaif dan tidaknya, mungkin tidak diamalkan. Jadi dengan demikian, hadis ini bisa diamalkan dalam baik dia ahad, terlebih mutawatir bisa digunakan dalam hal akidah. Buktinya Nabi SAW mengirim satu orang untuk menyampaikan agama ini, dan agama ini tentunya ada akidahnya, ada ada amaliyahnya juga, ada tazkiyatun nufusnya, ada fadailnya seterusnya. Satu orang, apakah harus disampaikan banyak orang? Enggak. Nah, itu diterima dan diamalkan kan gitu. Lalu beliau mengatakan wa yanqasimu ila qismain. Jadi khabar ahad ini dibagi menjadi dua. Ila mursalin wa musnad. Ini berdasarkan ahli usul.
Jadi ahli usul membagi dua, atau fuqaha, ahli usul membagi dua. Khabar ahad itu menjadi mursal dan musnad itu ada filosofisnya. Jadi khabar itu, katanya, khabar ahad ini, tentunya rawi itu ada yang menyebut seluruh rawinya, atau tidak ada yang tidak menyebut rawinya. Nah, yang menyebut seluruh rawinya inilah dinamakan sebagai musnad. Sedangkan mursal ini yang tidak menyebut seluruh rawinya. Berarti ada rawi yang tidak disebutkan. Nah, kenapa ahli usul cuma membagi menjadi dua? Karena urusannya itu, urusan ahli usul itu cuma ingin menjelaskan mana sih khabar yang diterima dan tidaknya berdasarkan apa? Berdasarkan rawi yang diketahui dan tidak diketahui. Lalu Imam Haramain mengatakan fal musnadu mattasala isnaduhu. Musnad itu yang sanadnya tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ansarraha bi ruwatihi kullihim. Dengan menyebutkan secara lugas rawinya seluruhnya. Ini dinamakan sebagai musnad. Lalu apa bedanya dengan marfu'? Marfu'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi belum tentu dia musnad. Namun setiap musnad itu pasti marfu'. Namun tidak semua marfu' itu musnad. Jadi musnad ini sanadnya itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mattasala isnaduhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seandainya ittisal sanadnya, ketersambungan sanadnya hanya sampai kepada sahabat, maka dinamakan sebagai mauquf. Kalau seandainya sampai kepada tabi'in saja dinamakan maqtu'. Jadi musnad ini yang dari rawi terakhir sampai kepada asal khabar tersebut, yaitu Nabi SAW, maka sampai kepada Nabi SAW, maka itu dinamakan sebagai musnad. Marfu' belum tentu dia musnad. Tapi musnad pasti marfu'. Baik. Wal mursal ma lam yattasil isnaduhu. Nah, lawan daripada musnad ini adalah mursal, yang mana sanadnya tidak tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi an asqata ba'dha ruwatihi, katanya. Bisa saja dia menggugurkan sebagian rawinya. Jadi langsung mengatakan seperti tabi'in mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak menyebutkan sahabat, atau tabi'in langsung mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bisa saja tabi'in atau setelah mereka mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan rawi, maka bisa dikategorikan ini adalah hadis yang mursal. Tentunya dalam ilmu hadis secara khusus mereka membedakan, membagi-bagi ketika rawi tabi'in langsung menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya menggugurkan sahabat. Mereka namakan sebagai mursal. Kemudian nanti kalau seandainya dua rawi yang gugur berurutan dinamakan mu'dhal. Ketika satu rawi di mana saja digugurkan, maka dikatakan munqati', dan seterusnya. Ini dalam ilmu hadis. Tapi usuliyin nggak terlalu butuh pada hal tersebut. Dia ingin tahu ini hadis diterima atau tidak didasarkan kepada rawinya. Kita tahu siapa rawinya, kemudian dinilai. Atau tidak tahu rawinya, dan seterusnya. Fa'in kana min marasili ghairi sahabah. Jadi mursal ini kan ada dua, mursal sahabi dengan mursal ghairu sahabi. Nah, mursal ghairu sahabi disebutkan lebih dahulu oleh Imam Haramain. Fa'in kana min marasili ghairi sahabah, kalau seandainya
termasuk di antara mursal ghairi sahabah radhiyallahu anhum jami'an, falaysa bihujjah katanya. Jadi seperti mursal tabi'in, apalagi tabi'ut tabi'in, itu bukan hujjah. Kenapa? Ihtimali an yakuna saqitu majruhan illa marasila Sa'id bin Musayyib katanya. Karena bisa saja rawi yang digugurkan itu adalah rawi yang dicacati, dijarah. Sehingga kalau dia disebutkan maka bisa saja dia tidak diterima gitu. Lalu ada nggak yang dikecualikan dari semuanya katanya? Dari semua marasil tersebut ada satu ulama di masa tabi'in, mantunya Abu Hurairah, namanya Sa'id bin Musayyib. Jadi mursalnya Sa'id bin Musayyib ini dikecualikan dari semua mursal itu. Biar beliau dari kalangan tabi'in. Asqata sahabiyya wa azaha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahiya hujjah katanya. Beliau kadang menggugurkan seorang sahabi lalu menisbahkan riwayat tersebut kepada Nabi secara langsung. Dan mursal Sa'id ini termasuk hujjah. Kenapa? Fa innaha futtishat. Ketika dicari, ay futtisha anha, ketika dicari itu riwayat, fawujidat masanid, ternyata ada sanadnya. Artinya beliau ternyata meriwayatkan dari sahabat dari apa namanya mertuanya yang kemudian sampai kepada Nabi SAW. Ay rawaha lahu sahabiyyu alladhi asqatahu 'anin nabi. Bisa saja beliau ternyata meriwayatkan dari sahabat tertentu, namun beliau tidak menyebutkannya. Wa huwa fil ghalib sihruhu abu zaujatihi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan pada umumnya biasanya dari mertuanya katanya. Itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Amma marasilus sahabah bi an yarwiya sahabiyyun an sahabiyyin 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yasqutu thumma yasqutu tsani fa hujjah thumma yusqitu tsani malish fa hujjatun li anna as-sahabata kulluhum udul. Adapun kalau mursalnya sahabah, yaitu sahabah yang meriwayatkan dari sahabat yang lain dari Nabi SAW, lalu dia menggugurkan yang kedua ini katanya. Jadi sahabat yang dia meriwayatkan darinya itu digugurkan, maka sahabat mursal sahabi ini tetap menjadi hujjah. Karena apa? Seluruh sahabat itu adalah udul. Baik, sepertinya kita cukupkan sampai sini dulu. Insya Allah, atau kita selesaikan saja nih sedikit lagi ya. Atau kita akhirkan karena sepertinya waktunya nggak cukup. Mungkin dibuka untuk tanya jawab sekitar 10 menit. Tafadhal. Izin bertanya, Ustaz. Tafadhal. Untuk hadis la tajtami'u ummati ala dhalalatin, mungkin bisa disecara lebih lengkap lagi karena hadis ini banyak dipakai ya orang-orang yang melakukan bid'ah atau ya seperti itulah dengan dalih bahwa mereka lebih banyak dan yang lebih banyak nggak mungkin salah gitu, Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Ada lagi satu hadis man ra'ahul muslimu man ra'al apa? Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasan. La tajtami'u ummati 'ala ad-dhalal. Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Lalu yang kedua, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasan. Apa yang dipandang oleh kaum muslimin itu adalah baik, maka itu menjadi baik di sisi Allah. Jadi kalau seandainya sebuah kampung memandang itu adalah baik, maka otomatis itu jadi baik menurut Allah. Itu pandangan sebagian orang. Baik, kita akan urai sedikit demi sedikit.
Jadi dalil ini la tajtami'u ummati ala dhalalah. Seperti yang telah kita singgung, bahwasanya yang dimaksudkan umat ini bukan seluruh umat, dalam artian dimasuk di dalamnya adalah orang-orang awam yang tidak memiliki nalar atau dalil ijtihad apapun. Dan ini berlaku kepada seluruh daerah, tidak terbatas pada daerah tertentu. Jadi seluruh alim dimanapun saja yang telah masuk kepada keahlian ijtihad, memiliki perangkat ijtihad, ketika mereka bersepakat, baik dari timur dunia atau selatan atau utara, barat, seluruhnya bersepakat pada satu kesimpulan hukum, maka di sanalah perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Begitu juga mar'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Al-muslimun di sini kalau dikatakan orang awam masuk di dalamnya. Bagaimana dia memandang ini baik dan buruk kalau dia tidak tahu dalil? Dan bagaimana? Karena dia tidak tahu istidlal. Karena yang hasan itu dianggap baik dan tidaknya, maka harus didasarkan pada ilmu. Kepada ilmu. Dan mampu untuk memahami Quran dan Sunnah, lalu melihat apakah perbuatan itu baik atau tidaknya, disukai Allah atau tidaknya. Sehingga yang memungkinkan untuk melakukan itu adalah para ahli ijtihad yang memiliki ilmu. Nah, kalau sebagian orang saja yang mengatakan itu bukan menjadi ijma'. Bukan menjadi ijma'. Karena bisa saja diselidiki oleh yang lain bahwasanya apa yang dilakukan itu tidak baik. Kemudian ada orang mengatakan bisa saja ini adalah dari urf. Nah, urf ini bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Berarti kalau dia urf, dia terkait dengan hal duniawi. Terkait dengan hal duniawi. Nah, lihat kalau urf ini dia tidak bertentangan dengan syari', maka bisa diterima. Wallahu a'lam bishawab. Izin bertanya, Ustaz. Baik, tafadhal. Ya, berkaitan dengan ijma' tadi. Nah, sebagaimana tentang permasalahan musik, yang mana banyak para asatidz juga membawakan tentang kesepakatan a'imah arba' mazahib, Imam Malik, Hanifah, Syafi'i, akan keharamannya. Kemudian ada yang menyelisih satu, yaitu Imam Az-Zahiri, ya. Ibnu Hazm Az-Zahiri. Nah, apakah dalam permasalahan ijma' ketika ada salah satu di luar daripada ahlul ijma' tersebut mampu mengeluarkan ijtihadnya, bisa membatalkan ijma' tersebut, Ustaz? Sedangkan yang contoh ini kan tetap kekuatan 4 ulama mazhab tadi, Ibnu Hazm. Ya, mungkin itu, Ustaz. Barakallahu fiikum. Ibnu Hazm termasuk ulama di abad ke-5 ya. Sedangkan kalau kita lihat ulama-ulama sebelumnya, a'imah al-arba'ah itu di abad ke-2. Jauh sebelumnya. Nah, kalau kita mengakui ijma'nya para a'imah al-arba'ah ini, maka Ibnu Hazm mahjuj bil ijma'. Artinya khilafnya Ibnu Hazm ini enggak dianggap karena dia mahjujun bil ijma'. Dia datang setelahnya. Makanya kalau kita menggunakan kaedah yang seperti kita katakan tadi, bahwasanya al-ijma'u hujjatun li ahli fil asri tsani wa man ba'dahu. Artinya
dia hujjah pada ahli ijma' itu sendiri setelah sepakat, begitu juga setelahnya. Nah, bagaimana dengan masa yang begitu panjang? Ini kalau kita mengatakan bahwasanya telah terjadi ijma' dalam hal ini. Namun kalau kita katakan bahwasanya tidak terjadi ijma', ternyata ada beberapa riwayat sebelum-sebelumnya yang mengindikatorkan masalah ini adalah masalah yang masih ada perselisihan. Hanya saja barangkali mungkin orang berpendapat antara kuat dan tidak kuat. Nah, ini beda lagi hukumnya. Beda lagi pandangan kita. Mungkin orang yang mengatakan bahwasanya musik itu boleh ditinjau bahwasanya dalilnya mungkin cenderung jauh lebih lemah gitu. Sedangkan mengatakan haram dalilnya jauh lebih kuat misalkan. Dan ini sampai ditulis oleh seorang ulama itu di zaman saat ini yang mengumpulkan seluruh asar-asar terkait, yaitu siapa? Abdullah Judai, siapa namanya? Lalu juga banyak dinukil oleh Syekh Qardawi, ya, kalau nggak salah juga. Beliau bikin kitabnya. Dulu pernah saya baca, saya lupa. Nah, cuman Syekh Qardawi mungkin dia lebih banyak ini kepada Ibnu Hazm, berpijak pada Ibnu Hazm rahimahullah. Baik. Tolong dijelaskan maksud perkataan sahabat yang menyelisih qiyas hukumi marfu. Jadi kalau seandainya sahabat itu ada yang menyampaikan sebuah perkataan yang mana nggak mungkin untuk dinalar oleh kita, dan ini satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah riwayat. Dalam arti misalkan sahabat mengatakan akan ada di masa tertentu seperti A, seperti B. Hal ini tidak mungkin diketahui oleh kias, nggak mungkin, karena dia sumbernya adalah ghaib, terkait dengan hal-hal ghaib. Maka kita katakan jalan untuk mengetahui ini ima dengan kita mengatakan sahabat berbohong, atau dengan sahabat berbohong atau sahabat ini benar, maksudnya jujur. Kalau kita katakan bohong, nggak mungkin. Sahabat itu paling warok. Allah mentazkiyah merekomendasi mereka. Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali mengatakan sahabat itu jujur. Nah, cuman kita nggak mungkin mengatakan ini dengan cara kias, karena nggak bisa dijangkau oleh kias. Maka kita katakan hadis ini barangkali ada riwayatnya dari Nabi SAW dengan kita berhusnuzon kepada sahabat. Jadi ini distatuskan riwayat sahabat tersebut sebagai status yang marfu'. Nah, lalu ada yang bertanya, apa itu tadi? Apakah istilah munqati tidak ada di kalangan ahli usul? Ya, ahli usul mengatakan munqati itu sebagai mursal. Jadi di mana saja posisi inqita itu dinamakan oleh ahli usul sebagai mursal. Baik, ada pertanyaan lain sebelum kita tutup? Izin bertanya, Ustaz. Tafadhal. Melihat perbedaan cara pandang dari ahli fikih dan ahli hadis itu, apakah kemudian ucapan ahli fikih berkaitan dengan derajat hadis itu mu'tabar atau tidak? Karena melihat ada beberapa kasus hadis dhaif gitu misalnya, tapi tetap dijadikan seperti hujah. Misalnya tentang larangan jual beli bai'ul urban atau bai'ul arbun. Gitu. Kemudian yang kedua,
Halo? Tes? Ada Tes. Yang kedua apa? Suaranya terputus. Yang kedua di dalam kitab yang beberapa kitab, salah satu kitab Bulughul Maram yang pernah Ana dapatkan itu ada tulisan an rajulin sahiban Nabiya sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah, riwayat dengan ambiguitas nama gini ini diterima atau tidak, mengingat bahwa tidak semua tabi'in itu berguru kepada tidak satu tabi'in itu berguru kepada semua sahabat, sehingga ittisal bertemu tidaknya itu dipandang bagaimana. Baik. Taib. Beliau bertanya dua hal. Pertama, fuqaha ini, kalau seandainya fuqaha mengamalkan sesuatu, mungkinkah atau tashih tad'ifnya fuqaha, mungkinkah untuk bisa menjadi pijakan membangun sebuah hukum? Kita lihat fuqahanya seperti apa. Kalau fuqaha yang tidak kita kenal di dalam hadis, dalam artian dia murni fuqaha, ya menukil hadis begitu saja tanpa memvalidasinya. Artinya dia nerima, tidak ada filternya. Banyak ini dalam kitab-kitab fuqaha. Maka dalam hal ini tidak bisa kita berpegang bahwasanya fuqaha itu mentasnya itu mentad'ifnya. Nah, kalau kita tidak kenal beliau sebagai ahli di bidangnya atau tidak. Nah, sehingga tidak bisa kita jadikan acuan. Kecuali seandainya dia memang ahli hadis iya, faqih juga iya. Seperti Imam Nawawi misalkan, atau seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Malik misalkan, seperti Ibnu Abdul Bar misalkan, seperti Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, ini mungkin untuk jadi sandaran kita dan bisa untuk diamalkan. Dia faqih sekaligus sebagai muhaddis. Tapi kalau faqih saja nggak muhaddis, dia kita tahu menukil riwayat semaunya saja gitu, sehingga tidak membedakan mana sahih dan tidaknya, seperti pada umumnya para fuqaha. Di antaranya mungkin Imam Haramain rahimahullah, begitu juga Imam Ghazali rahimahullah. Beliau tidak termasuk di antara faqih yang muhaddis. Kemudian yang kedua terkait dengan sanad yang kalau disebutkan an rajulin misalkan, nama yang mubham. Nah, kalau seandainya bisa saja tujuannya untuk tadlis dan sebagainya kan, ini perlu ditinjau lebih dalam lagi. Dan saat ini saya Allahu a'lam mungkin antum bisa menanyakan statusnya atau nanti saya cek kembali terkait dengan sanad yang ada nama yang mubham, kayak an syaikhin misalkan, an rajulin, an. Nah, ini apakah riwayatnya diterima atau tidaknya, itu kan perlu penelusuran siapa yang dimaksudkan. Nah, sehingga bisa nanti dihukumi bahwasanya dia diterima atau tidaknya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin demikian pada malam hari ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita bisa melanjutkan kajian yang masih tersisa. Barangkali mungkin 1 atau 2 kali pertemuan kita sudah bisa menyelesaikan kajian Waraqati. Dan terima kasih atas partisipasi antum semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dan memberikan kepahaman pada ilmu ini. Dan mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang, pekan yang akan datang, ini ihtimal ya, bisa saja saya tidak hadir, bisa juga hadir. Tapi mudah-mudahan saya bisa tetap hadir karena kebetulan ada sedikit pekerjaan. Demikian, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Barakallahu fikum, Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam Barakallahu fikum. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz.